Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian dari promosi. Jadi, promosi atau promosi adalah usaha atau upaya untuk memajukan atau meningkatkan, misalnya untuk meningkatkan perdagangan atau memajukan bidang usaha. Nah, promosi ini berasal dari kata promote dalam bahasa Inggris yang diartikan sebagai mengembangkan atau meningkatkan. Pengertian tersebut jika dihubungkan dengan bidang penjualan berarti sebagai alat untuk meningkatkan omset penjualan. Adapun dari beberapa pendapat para ahli, promosi mempunyai pengertian yang berbeda-beda. Nah, perbedaan tersebut dapat diketahui dari beberapa definisi sebagai berikut. Yang pertama itu dari basis swasta yang mengemukakan bahwa promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan pertukaran dalam pemasaran. Menurut Kotler 1962, promosi mencakup semua alat bauran pemasaran atau marketing mix, yang peran utamanya adalah lebih mengadakan komunikasi yang sifatnya membujuk. Kemudian Fandi Jiptono mengemukakan bahwa promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran, yang maksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, atau mengingatkan pasar sasaran atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Gito Sudarmo, menyatakan bahwa promosi adalah merupakan kegiatan-kegiatan yang ditujukan untuk mempengaruhi konsumen agar mereka dapat menjadi kenal akan produk yang ditawarkan oleh perusahaan kepada mereka dan kemudian mereka menjadi senang lalu membeli produk tersebut. Jadi, promosi dapat diartikan sebagai suatu upaya atau alat komunikasi untuk memperkenalkan suatu produk dari suatu perusahaan tertentu agar dapat dikenal publik dan menarik minat pembeli, sehingga meningkatkan penjualan perusahaan. Kemudian ada fungsi promosi. Yang pertama yaitu mengenalkan informasi seputar produk atau jasa yang ditawarkan. Yang kedua yaitu mengajak calon pelanggan yang potensial. Yang ketiga yaitu menjaga citra dan kesan bisnis yang dibangun agar tetap relevan. Nah, yang keempat yaitu melakukan peningkatan nilai pada bisnis yang sedang dijalankan. Yang terakhir atau yang kelima yaitu solusi dalam upaya untuk mempermudah proses bisnis. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baiklah, saya akan menjelaskan tujuan promosi. Menurut Ciptono 2004 adalah menginformasikan, mempengaruhi, dan membujuk, serta mengingatkan pelanggan tentang perusahaan dan bauran pemasarannya. Yang kedua, menurut Standing Room 2002, menjelaskan tujuan promosi ada 4 hal, yaitu memperkenalkan diri, membujuk, modifikasi, dan membentuk tingkah laku, serta mengingatkan kembali tentang produk dan perusahaan yang bersangkutan. Pada prinsipnya, antara keduanya adalah sama, yaitu sama-sama menjelaskan bila produk masih baru, maka perlu memperkenalkan atau menginformasikan kepada konsumen bahwa saat ini ada produk baru yang tidak kalah dengan produk yang lama. Setelah konsumen mengetahui produk yang baru, diharapkan konsumen akan terpengaruh dan terbujuk sehingga beralih ke produk tersebut. Dan pada akhirnya, perusahaan hanya sekedar mengingatkan bahwa produk tersebut tetap bagus untuk dikonsumsi. Hal ini dilakukan karena banyaknya serangan yang datang dari para pesaing. Salah satu tujuan utama promosi adalah mengenalkan produk kepada masyarakat luas. Di samping itu, promosi juga bertujuan untuk mencapai beberapa hal. Seperti yang pertama, mengenalkan brand lebih luas. Promosi yang tepat bisa membuat calon konsumen tertarik untuk membeli produk. Tidak hanya itu, brand pun akan dikenal lebih luas karenanya. Upaya promosi adalah sesuatu yang perlu direncanakan dengan matang agar selaras dengan citra brand. Jadi, diperlukan promosi yang unik dan sesuai dengan brand, guideline agar pesan dari brand maupun ajakan untuk membeli produk tersampaikan dengan baik. Yang kedua, yaitu menggulungi kompetitor. Promosi adalah upaya untuk menggulungi kompetitor di sektor bisnis yang sama. Hal ini juga dapat membantu pelaku bisnis mengenali strategi promosi lawan dengan melakukan counter attack. Adapun untuk mendapatkan perhatian publik, promosi produk perlu dilakukan dengan cermat. Begitu, pelajari tren internet agar dapat memanfaatkan waktu dengan tepat untuk promosi bisnis. Yang ketiga, menarik perhatian konsumen baru. Upaya promosi yang beragam bisa membuka peluang bisnis untuk mendapatkan konsumen baru. Apabila bisnis stuck di posisi yang sama dalam waktu lama, maka saatnya untuk mencari pasar baru. Sebagai contoh, bisnis makanan instan
Lama dengan brand value tinggi memutuskan untuk menggunakan media sosial TikTok dalam promosi produk barunya. Dengan menggunakan platform yang digandrungi anak muda, pemain bisnis lama tersebut akan berpeluang mendapatkan konsumen baru dan memperluas pangsa pasar seiring waktu. Yang keempat yaitu meningkatkan konversi. Dalam bisnis promosi adalah aktivitas penting yang menentukan keputusan calon konsumen untuk melakukan konversi atau tidak. Baik, yang selanjutnya itu strategi promosi. Strategi promosi merupakan suatu rencana atau pendekatan yang digunakan oleh perusahaan atau organisasi untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan memasarkan produk, layanan, atau brand mereka kepada target pasar. Strategi promosi dapat bermanfaat secara optimal jika perencanaannya terstruktur dengan baik agar mendapatkan tujuan perusahaan, yaitu untuk meningkatkan kesadaran, minat, dan kepercayaan konsumen terhadap produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga menghasilkan peningkatan penjualan dan keberhasilan bisnis. Adapun strategi pemasaran yang umum digunakan adalah yang pertama, periklanan atau advertising. Iklan adalah sarana promosi yang digunakan untuk menginformasikan segala sesuatu produk yang dihasilkan. Informasi yang diberikan seperti nama produk, manfaat produk, harga produk, serta keuntungan produk dibanding dengan produk sejenis yang ditawarkan oleh pesaing. Tujuannya untuk menarik dan mempengaruhi pelanggan lama serta calon pelanggan baru. Promosi melalui iklan ini dilakukan dengan berbagai media seperti pemasangan papan nama, brosur, pemasangan spanduk, koran, majalah, televisi, dan radio. Kemudian yang kedua itu ada strategi penjualan pribadi atau personal selling, yang merupakan pemasaran produk atau jasa di mana penjual bertemu langsung dengan pembeli untuk menjajaki prospek atau peluang. Personal selling merupakan interaksi langsung dengan satu atau lebih calon pembeli guna memperkenalkan, menjawab pertanyaan, dan menerima pesanan. Selanjutnya yang strategi ketiga itu ada promosi penjualan atau sales promotion. Peran promosi penjualan bagi perusahaan tuh sebagai pendorong konsumen untuk melakukan pembelian pertama kali dan mendorong konsumen untuk membeli lagi produk tersebut. Tujuan promosi penjualan atau sales promotion ini untuk meningkatkan penjualan atau jumlah pelanggan. Promosi penjualan dapat dilakukan melalui pemberian harga khusus untuk potongan harga, pemberian cedera mata, serta kenang-kenangan lainnya kepada konsumen yang loyal. Selanjutnya ada strategi yang keempat, itu hubungan masyarakat atau public relation. Hubungan masyarakat ini merupakan berbagai program untuk mempromosikan, melindungi citra atau masing-masing produknya. Public relation ini merupakan kegiatan promosi untuk memancing konsumen melalui kegiatan seperti pameran, bakti sosial, serta kegiatan lainnya. Selanjutnya yang terakhir tuh ada publisitas atau publicity. Promosi yang terakhir ini adalah di mana kegiatan promosi itu untuk memancing pelanggan melalui kegiatan seperti pameran, pembukaan stand promosi di pusat perbelanjaan, sponsorship, serta program. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis promosi. Ada beberapa jenis-jenis promosi, yaitu yang pertama ada direct marketing atau yang kita kenal dengan pemasaran langsung. Direct marketing ini dilakukan dengan cara menghubungi perusahaan atau calon pelanggan secara langsung. Dengan itu kita bisa memberitahukan kepada calon pelanggan bahwa kita sedang melangsungkan diskon. Atau kita juga bisa memperkenalkan produk terbaru kita kepada mereka. Yang kedua yaitu ada sales promotion. Nah, sales promotion ini dilakukan hanya sementara waktu saja dengan tujuan dapat meningkatkan penjualan maupun permintaan. Contohnya yaitu seperti flash sale. Yang ketiga yaitu ada personal selling. Personal selling ini melibatkan komunikasi langsung secara tatap muka antara penjual maupun pembeli. Yang keempat yaitu ada digital marketing. Digital marketing ini merupakan strategi pemasaran yang dilakukan dengan cara memanfaatkan platform digital untuk mempromosikan produk atau layanan. Nah, contohnya yaitu seperti kita memanfaatkan media sosial, WA maupun Instagram. Yang kelima yaitu ada iklan.
Iklan ini dilakukan dengan menggunakan media periklanan seperti baliho, televisi, radio, podcast, maupun brosur. Yang keenam yaitu ada public relation. Dengan melakukan public relation inilah perusahaan bisa menjaga hubungan baik dengan publik dan dapat mempengaruhi pandangan mereka terhadap perusahaan kita. Yang ketujuh yaitu yang terakhir, sponsorship. Sponsorship ini biasanya dilakukan dengan menggandeng orang-orang yang memiliki pengaruh kuat di mata publik. Contohnya yaitu seperti kita dapat menggayat artis-artis terkenal maupun influencer. Selanjutnya ada langkah-langkah promosi. Nah, di dalam langkah promosi ada beberapa yang harus dipertimbangkan. Yang pertama itu ada analisis pasar dan identifikasi target audience. Di sini juga harus ada beberapa yang dipertimbangkan. Yang pertama itu penelitian pasar. Tujuannya memahami pasar secara keseluruhan termasuk tren, kebutuhan konsumen, dan peta persaingan. Nah, langkah-langkah yang harus kita tetapkan yaitu yang pertama mengumpulkan data primer melalui survei, wawancara, dan kelompok diskusi. Nah, yang kedua mengumpulkan data sekunder dari laporan industri publikasi pemerintah dan studi akademis. Nah, selanjutnya itu ada segmentasi pasar. Nah, tujuannya untuk membagi pasar yang luas menjadi segmen-segmen yang lebih kecil berdasarkan karakteristik tertentu. Nah, langkah yang harus kita tetapkan yang pertama itu identifikasi basis. Nah, segmentasi ini dibagi menjadi beberapa yaitu geografis, demografis, psikografis, dan perilaku. Selanjutnya analisis dan pemilihan segmen yang paling menguntungkan dan relevan. Nah, yang ketiga itu ada penetapan target audience. Tujuannya untuk menentukan segmen pasar yang akan dijadikan target promosi. Nah, langkah-langkah yang ditetapkan yang pertama itu ada evaluasi daya tarik segmen pasar. Yang kedua memilih satu atau lebih segmen untuk difokuskan. Nah, kedua dari langkah-langkah promosi yang kedua itu penetapan tujuan promosi. Nah, di sini ada menentukan tujuan promosi. Tujuannya untuk merumuskan hasil spesifik yang ingin dicapai melalui kegiatan promosi. Nah, langkah-langkah yang ditetapkan yaitu tetapkan tujuan SMART. Dan selanjutnya itu ada contoh tujuan. Nah, contoh tujuan di sini itu meningkatkan kesadaran merek sebesar 20% dalam 6 bulan. Terus meningkatkan penjualan produk sebesar 15% dalam 3 bulan. Nah, yang ketiga itu ada pengembangan pesan promosi. Di dalam sini terdapat konsep pesan. Tujuannya untuk merumuskan inti dari pesan yang ingin disampaikan kepada audiens. Nah, langkah-langkah yang harus ditetapkan itu identifikasi USP atau Unique Selling Proposition atau produk atau layanan. Nah, selanjutnya itu pastikan pesan mencerminkan nilai dan manfaat utama yang diinginkan audiens. Nah, selanjutnya desain kreatif. Tujuannya untuk membuat desain visual dan konten yang menarik dan sesuai dengan merek. Nah, langkah-langkah yang harus ditetapkan yang pertama kolaborasi dengan tim kreatif untuk mengembangkan konsep visual dan copywriting. Selanjutnya melakukan uji coba pesan untuk memastikan efektivitas dan kesesuaian dengan target audiens. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelebihan dan kelemahan dari jenis-jenis promosi. Yang pertama itu iklan. Kelebihannya itu periklanan itu memungkinkan produsen untuk mengulang pesan dari produknya berkali-kali kepada konsumen dan memungkinkan pembeli menerima dan membandingkan pesan dari berbagai persaingan periklanan juga. Jangkauannya itu luas dan dapat dilihat oleh banyak orang. Kekurangannya itu biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk sebuah iklan itu cukup besar. Seringkali sebuah iklan itu diabaikan oleh konsumen karena sering menumpuk dengan iklan-iklan yang lain. Lalu iklan itu hanya mampu melakukan monolog, bukan dialog dengan konsumen. Jadi konsumen tidak bisa menanggapi secara langsung terhadap iklan tersebut. Lalu ada direct marketing. Kelebihannya itu pelanggan mendapatkan informasi sedetail mungkin. Pelanggan bisa meminimalisir resiko salah dalam memilih barang. Kekurangannya itu menimbulkan citra negatif di mata konsumen dan tidak bisa menjangkau banyak pelanggan. Ada public relation. Kelebihannya itu merupakan cara yang efektif dalam menggunakan dana untuk meraih pasar, lalu menghasilkan keuntungan dari dukungan independen dan tujuan pihak ketiga yang tidak berkaitan dengan produk, dan dapat menciptakan kredibilitas dan mendukung program iklan dengan membuat pesan yang lebih kredibel. Lalu kekurangannya itu kurangnya kontrol atas media, sulitnya mengontrol pesan-pesan dalam slogan dan sarana-sarana iklan lainnya, tidak ada jaminan atas media time dan space dalam media.
Selanjutnya itu ada sales promotion. Kelebihannya itu sales promotion menghasilkan tanggapan penjualan yang lebih cepat dan lebih terukur daripada iklan. Sales promotion itu memungkinkan produsen untuk menyesuaikan variasi penawaran dan permintaan jangka pendek. Sales promotion membantu produsen menyesuaikan program untuk berbagi segmen konsumen. Konsumen sendiri akan menikmati kepuasan menjadi pembelanja yang cerdik saat mereka mengambil keuntungan dari harga spesial. Lalu kekurangannya, sales promotion itu cenderung tidak menghasilkan pembeli baru berjangka panjang dalam pasar mapan. Meskipun kebanyakan sales promotion itu meningkatkan angka penjualan, kebanyakan justru menimbulkan kerugian. Lalu sales promotion itu biasanya kurang dapat membujuk pengguna-pengguna merek lain untuk pindah ke merek perusahaannya. Lalu ada personal selling. Kelebihan personal selling itu komunikasi yang dilakukan dua arah dapat memperoleh feedback dari pelanggan secara langsung. Teknik penjualan satu ini tuh yang terlihat interaktif dapat membangun kepercayaan pelanggan. Teknik penjualan yang persuasif dapat membuat calon pelanggan baru meluangkan waktu untuk mendengar produk yang ditawarkan. Lalu kekurangan dari personal selling itu produk relatif mahal karena biaya operasional yang dikeluarkan itu cukup banyak. Memerlukan training untuk salesperson sehingga memakan biaya dan waktu. Jangkauannya lebih terbatas karena tekniknya bertemu langsung dengan calon konsumen. Itu saja dari saya, terima kasih. Baiklah, sebelum melakukan promosi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan untuk memastikan promosi tersebut efektif dan tepat sasaran. Yang pertama itu ada tujuan promosi. Tujuan promosi itu kita menentukan tujuan spesifik dari promosi tersebut, seperti meningkatkan penjualan, memperkenalkan produk baru, dan atau memperluas pasar. Selanjutnya ada target pasar. Kita mengidentifikasikan siapa yang menjadi target pasar dari promosi tersebut. Lalu kita mengetahui karakteristik, demografis, dan psikografis mereka untuk menyusun pesan yang tepat. Lalu selanjutnya itu ada anggaran. Kita dapat menentukan anggaran yang tersedia untuk promosi dan pastikan semua aktivitas promosi dapat dilakukan tanpa melebihi anggaran tersebut. Lalu selanjutnya itu ada media promosi. Kita dapat memilih media yang paling efektif untuk menjangkau target pasar seperti media sosial, iklan televisi, radio, atau media cetak. Seperti media sosial kita dapat menggunakan Instagram, YouTube, dan lain-lain. Dan yang kelima itu ada pesan promosi. Kita dapat membuat pesan yang jelas, menarik, dan sesuai dengan nilai-nilai merek serta kebutuhan target pasar. Lalu selanjutnya itu ada waktu promosi. Kita dapat menentukan waktu yang tepat untuk meluncurkan promosi. Kita juga dapat mempertimbangkan faktor musiman, hari libur, atau acara khusus yang bisa mempengaruhi efektivitas promosi yang ingin kita promosikan. Lalu yang ketiga itu ada penawaran khusus. Jika ada diskon atau penawaran khusus, pastikan mereka cukup menarik dan memberikan nilai lebih bagi konsumen. Yang kedelapan itu ada distribusi dan ketersediaan produk. Pastikan produk tersedia di seluruh saluran distribusi yang ditargetkan untuk menghindari kekurangan stok selama masa promosi. Lalu selanjutnya itu ada persiapan tim. Kita dapat menyiapkan tim penjualan dan layanan pelanggan untuk menghadapi peningkatan permintaan atau pertanyaan dari konsumen. Selanjutnya yaitu ada evaluasi dan pelacakan. Evaluasi dan pelacakan ini direncanakan bagaimana Anda akan melacak dan mengevaluasi hasil promosi untuk metrik yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan promosi. Dengan memperhatikan hal-hal yang telah saya jelaskan tadi, kita dapat memaksimalkan efektivitas promosi dan mencapai tujuan yang kita inginkan dari promosi tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu cara melakukan promosi yang baik dan benar. Terdapat beberapa langkah. Yang pertama yaitu buat promosi musiman agar dapat menjangkau konsumen baru. Nah, mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui jika beberapa brand besar itu selalu mengeluarkan promo musiman pada hari-hari tertentu. Nah, di mana kita sebagai pelaku bisnis juga bisa menggunakan strategi promosi musiman untuk menggait konsumen baru. Nah, misalnya adalah pada saat hari besar, yaitu seperti Tahun Baru, Natal, maupun Lebaran, para pembisnis ini bisa memanfaatkan momen yang dipilih agar promo tersebut terlihat lebih up-to-date serta lebih menarik. Nah, dengan melakukan strategi ini diharapkan bisa memberikan peluang peningkatan penjualan produk baru. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu buat konsep unik agar bisa menarik perhatian konsumen. Tidak hanya memberikan promo musiman saja yang saya jelaskan tadi, tetapi kita bisa membuat suatu konsep agar lebih mudah menarik perhatian para calon pembeli. Jika biasanya memberikan diskon atau potongan harga pada produk khusus atau pada hari-hari tertentu,
kita bisa mencoba untuk membuat suatu konsep potongan harga tertentu, namun hanya diberlakukan berdasarkan misalnya hari kemerdekaan. Nah, pada saat hari kemerdekaan Indonesia, kita bisa memberikan potongan harga tertentu kepada mereka yang memiliki nama Agus misalnya. Nah, meski sama-sama menggunakan metode potongan harga, namun jika dikemas dengan konsep unik, akan mempermudah untuk menggait para pelanggan baru. Nah, maka semakin unik konsep promosi yang ditawarkan, akan semakin mudah untuk mendapatkan para pelanggan yang baru. Kemudian yang ketiga yaitu dengan menerapkan batas waktu agar bisa menarik perhatian para konsumen. Nah, kita bisa mencoba memberikan batas waktu pada promo yang diberlakukan, mulai dari jangkauan waktu mingguan, harian, ataupun per jam, seperti flash sale bisa diterapkan pada promo yang sedang dilakukan. Nah, ketika ada promo dengan batas waktu, para konsumen ini akan lebih mudah tertarik pada produk yang dijual. Nah, mereka akan berpikir untuk sesegera mungkin membeli produk yang ditawarkan agar tidak ketinggalan. Nah, selain itu, kita juga bisa memberikan batas jumlah customer, nah yang dimana bisa mendapatkan promo yang diberlakukan. Nah, yang terakhir yaitu dengan memanfaatkan berbagai macam platform untuk proses promosi. Seperti yang kita ketahui teman-teman, kemajuan teknologi ini kan sangat pesat dengan memberikan dampak positif bagi para pelaku bisnis. Nah, di mana para pelaku bisnis ini bisa dengan mudah memanfaatkan media online untuk menjalankan strategi promosi yang akan dilakukan. Nah, beberapa strategi promosi ini yang memanfaatkan platform media online adalah seperti misalnya Gmail marketing, kemudian WhatsApp, dan berbagai media sosial lain. Nah, selain itu, jenis konten yang bisa diterapkan untuk menarik perhatian para customer ini terbilang cukup banyak, mulai dari jenis konten foto, video, infografis, Q&A, polling, dan banyak lainnya. Nah, selain itu bisa juga dengan membuat sebuah promo bagi para customer dengan ketentuan seperti para customer ini harus repost informasi promosi pada akun sosial media mereka. Nah, ketika para customer sudah melakukan hal tersebut, nah nantinya mereka akan mendapatkan promo yang telah diberlakukan. Nah, maka dengan metode ini akan menjadikan banyak orang untuk tahu promo yang sedang berjalan. Nah, baiklah, itu saja materi dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudari Dita. Selanjutnya adalah langkah-langkah melakukan promosi. Jadi ada beberapa langkah promosi produk yang paling umum dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama, menentukan target market. Nah, pada tahap pertama dalam melakukan promosi ini berkaitan dengan penentuan STP. STP itu apa sih? STP itu segmenting, targeting, dan positioning. Nah, untuk menghadapi persaingan yang ketat, maka kita harus menentukan segmenting yang lebih personal untuk menghadapi perilaku konsumen yang beragam. Nah, dengan begitu, target market jadi lebih jelas dan budgeting pun lebih efektif. Yang kedua itu menentukan tujuan promosi. Nah, pada tahap ini berkaitan dengan penentuan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan melalui promosi itu. Nah, tujuan promosi bisa berbeda-beda tergantung pada situasi dan kondisi perusahaan. Misalnya tujuan promosi bisa untuk meningkatkan kesadaran merek, meningkatkan penjualan, meningkatkan loyalitas pelanggan, atau mengubah sikap dan perilaku konsumen. Dengan menentukan tujuan promosi, perusahaan bisa mengevaluasi hasil dan dampak dari promosi itu sendiri. Nah, yang ketiga itu ada menentukan strategi promosi. Nah, pada tahap ini berkaitan dengan menentukan cara atau metode yang akan digunakan oleh perusahaan untuk mencapai tujuan promosi. Ada beberapa strategi promosi yang bisa dipilih, yaitu seperti ada iklan, penjualan pribadi, promosi penjualan, publisitas, hubungan masyarakat. Dalam menentukan strategi promosi, perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti anggaran, sasaran, pesan, media, dan kompetitor. Selanjutnya ada menentukan pesan promosi. Nah, pada tahap ini berkaitan dengan penentuan isi dan bentuk dari pesan yang akan disampaikan oleh perusahaan kepada konsumen melalui media promosi yang akan dipilih. Nah, pesan promosi harus menarik perhatian, membangkitkan minat, mendorong keinginan, dan mendorong tindakan dari konsumen. Pesan promosi juga harus sesuai dengan tujuan promosi dan karakteristik target pasar. Selain itu, pesan promosi harus jelas, singkat, mudah dipahami, dan konsisten. Yang kelima itu ada menentukan media promosi. Nah, pada tahap ini berkaitan dengan penentuan saluran atau alat yang akan digunakan oleh perusahaan untuk menyampaikan pesan promosi kepada konsumen. Media promosi bisa dibedakan menjadi dua, yaitu media tradisional dan media digital.
Media tradisional itu mencakup media massa seperti televisi, radio, koran, majalah, dan lain-lain. Media digital mencakup media online seperti website, email, media sosial, blog, video, dan lain-lain. Setelah kita sudah mengukur efektivitas promosi. Nah, pada tahap ini berkaitan dengan pengukuran dan evaluasi hasil dan dampak dari promosi yang telah dilakukan oleh perusahaan itu sendiri. Pengukuran efektivitas promosi bisa dilakukan dengan menggunakan berbagai metode seperti survei, tes pasar, analisis, penjualan, analisis laba. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi bauran promosi. Nah, ada beberapa hal yang mempengaruhi bauran promosi. Yang pertama yaitu jumlah dana atau budget. Jumlah dana yang tersedia untuk melakukan promosi ini sangat mempengaruhi promotional mix-nya. Nah, biasanya perusahaan berskala nasional memiliki dana yang lebih besar. Kegiatan promosi yang dilakukannya juga itu biasanya lebih efektif dan lebih menjangkau pasar dibandingkan perusahaan yang memiliki dana promosi yang terbatas. Kemudian yang kedua ada sifat pasar. Nah, ada 4 sifat pasar yang mempengaruhi promosi. Yang pertama yaitu luas pasar secara geografis. Perusahaan yang memiliki pasar lokal berbeda dengan perusahaan yang memiliki jangkauan pasar nasional ataupun internasional. Biasanya perusahaan yang jangkauan pasar lokal mungkin promosinya itu dilakukan hanya sebatas personal selling saja, itu sudah cukup. Sementara untuk pasar nasional ataupun internasional itu harus menggunakan media periklanan agar lebih terjangkau. Kemudian yang kedua ada konsentrasi pasar. Nah, konsentrasi pasar itu juga mempengaruhi strategi promosi yang dilakukan perusahaan terhadap jumlah calon pembelinya, kemudian jumlah calon pembeli potensial, kemudian konsentrasi secara nasional. Kemudian yang ketiga ada macam pembeli. Nah, strategi promosi yang dilakukan perusahaan itu juga dipengaruhi oleh sasaran dalam kampanye penjualan. Apakah pembelinya itu industri atau konsumen rumah tangga maupun jenis pembeli lainnya. Perantara-perantara pedagang juga ikut mempengaruhi dalam program promosi perusahaan. Kemudian yang terakhir yaitu ada jenis produk. Nah, jenis produk ini faktor lainnya juga turut mempengaruhi kegiatan promosi, yaitu jenis produknya apakah barang konsumsi atau barang industri. Dalam memasarkan produk barang-barang konsumsi juga beragam, apakah barang konvensional ataupun shopping atau barang spesial lainnya. Baik, itu saja dari saya. Selanjutnya yaitu manfaat promosi bagi perusahaan. Pertama itu menambah value untuk konsumen. Saat memutuskan untuk melakukan promosi, perusahaan itu tuh harus memikirkan apa penawaran terbaik yang akan mereka berikan pada konsumen. Penawaran terbaik yang perusahaan iklankan pasti memiliki nilai tambah bagi konsumen agar mereka tak mau melewatkan penawaran tersebut. Pada strategi bundle pricing, misalnya perusahaan tuh secara langsung memberikan value lebih kepada konsumen yang mengeluarkan uang lebih banyak untuk produk mereka. Kedua yaitu meningkatkan market share. Apabila berhasil menyusun strategi marketing dan iklan yang optimal, perusahaan itu berkesempatan untuk meningkatkan market share bisnis mereka. Kompetisi di market share itu pasti akan terus meningkatkan, maka dari itu diperlukan strategi untuk bertahan. Salah satunya adalah dengan melakukan promosi ini. Ketiga yaitu meningkatkan angka penjualan atau sales growth. Sales growth itu adalah angka penjualan yang dihitung selama periode tertentu. Jika perusahaan tidak berusaha memelihara angka tersebut, kompetitor itu dapat berpotensi menyalip pencapaian mereka. Dengan promosi, perusahaan itu bisa tetap bersaing dan mempertahankan sales growth agar tetap positif dan meningkat. Selanjutnya itu memperbaiki reputasi. Reputasi positif dapat dibangun salah satunya melalui promosi iklan. Perusahaan itu bisa menarik perhatian pelanggan atau calon pelanggan untuk cari tahu lebih lanjut tentang brand mereka. Semakin sering konsumen melihat iklan produk, mereka semakin menangkap sinyal bahwa ada perkembangan bisnis yang terjadi di sana. Selanjutnya itu membuat inovasi baru. Percaya atau enggak, kegiatan promotion itu tuh ternyata dapat mendorong tim supaya lebih kreatif dan inovatif, terutama saat budget yang disediakan tidak terlalu banyak. Akhirnya, perusahaan akan mengeksplorasi berbagai taktik promosi yang bisa dicoba, seperti bergabung dalam sebuah pameran, terus membuat konten yang sedang trending di media sosial, dan lain sebagainya. Pesaing itu juga pasti melakukan upaya yang serupa, termasuk memberikan diskon pada pelanggan. Nah, cara perusahaan untuk mekomunikasikan diskon inilah yang memerlukan kreativitas agar menarik perhatian banyak orang. Sekian dari saya, terima kasih.